Ya, gejolak ekonomi memang tengah dirasakan oleh berbagai sektor akibat terdampak dari mewabahnya COVID-19. Tak terkecuali sektor perbankan yang mana juga ikut terseok-seok kinerjanya, bahkan Bank Kakap alias Bank Buku 4 juga tergerus labanya dihempas corona. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Laba Bank Kakap anjlok dihempas corona. Merujuk pada data publikasi laporan keuangan bulanan periode Agustus 2020, Bank Kakap atau Bank Buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah menunjukkan bahwa sektor perbankan memang sedang mengalami tekanan yang sangat berat akibat dampak dari ganasnya corona menghantam sektor tersebut. Kondisi itu juga dicerminkan dari catatan laba yang didapat dari jajaran Bank Buku 4 di Indonesia. Ternyata hanya 2 Bank Buku 4 saja yang menorehkan kenaikan laba pada bulan Agustus 2020 dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu. 2 bank tersebut adalah Bank Sentral Asia atau BBCA dan juga Bank Pan Indonesia atau Panin Bank dengan kode emiten PNBN. Bila kita lihat begitu laporan keuangan bulanan yang dipublikasi dari website atau laman resmi kedua bank ini, dapat dilihat bahwa memang 2 bank ini masih perkasa catatan laba walau berada di tengah terjangan pandemi. Dan kita lihat bersama begitu di sini Bank BBCA juga masih mencatatkan torehan laba bersih di Agustus 2020 sebesar 2,83% secara year on year, yang mana memang di Agustus 2019 lalu laba bersihnya hanya berada di angka 18,01 triliun rupiah saja. Namun di Agustus 2020 laba bersihnya meningkat 2,83% dan berada di angka 18,52 triliun rupiah. Dan juga bisa kita lihat juga di grafik yang berwarna hijau ini, pendapatan bunga bersih dari Bank BCA ini memang terjadi peningkatan begitu. Di tahun Agustus 2019 memang berada di angka 31,07 triliun rupiah, namun terjadi peningkatan di Agustus 2020 yang mana pendapatan bunga bersihnya berada di angka 33,96 triliun rupiah. Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia ini juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pertumbuhan kredit perbankan perseroan hingga akhir tahun masih mampu tumbuh positif antara 1 hingga 2% di tengah belum selesainya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan juga lebih lanjut, guna meminimalisir adanya penurunan margin bunga bersih, BBCA juga terus berupaya untuk menekan biaya operasional dengan cara memangkas suku bunga deposito secara bertahap. Dan juga penurunan suku bunga deposito juga dinilai lebih mudah dilakukan daripada kredit yang terdiri atas beberapa segmen di dalamnya. Dan juga untuk selanjutnya begitu untuk Panin Bank atau PNBN bisa kita lihat juga di sini mengalami pertumbuhan laba yang positif begitu pada bulan Agustus 2020 ini, yang mana memang terjadi peningkatan sebesar 3,03% secara year on year, yang mana di Agustus 2019 lalu laba dari Panin Bank ini memang berada di angka 1,98 triliun rupiah, namun terjadi peningkatan di Agustus 2020, peningkatannya mencapai 2,04 triliun rupiah di Agustus 2020. Dan juga bisa kita lihat di sini bahwa memang terjadi penurunan begitu pendapatan bunga bersih, yang mana di 2019 Panin Bank hanya pendapatan bunga bersihnya berada di angka 5,05, namun di Agustus 2020 pendapatan bunga bersihnya berada di angka 5,04 triliun rupiah. Dan juga atas kondisi ini pula PNBN juga optimis bahwa pertumbuhan kredit di akhir tahun masih berada di zona positif walau memang hanya menguat tipis begitu, dan hal tersebut juga dikarenakan demand atau permintaan kredit yang masih belum moncer bagi sektor perbankan. Sampai di sini dengan catatan kinerja yang baik, BBCA dan juga PNBN ini memang dapat dikatakan adalah 2 bank buku 4 yang sukses karena masih mampu meningkatkan laba di saat sejumlah bank buku 4 lain justru mengalami penurunan laba yang cukup dalam. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Bank Buku 4 pertama yang mengalami anjloknya kinerja begitu hingga periode Agustus 2020 adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Ya, dalam laporan keuangan bulanan yang dipublikasi dicatatkan bahwa BBRI ini memang terjadi penurunan yang cukup dalam begitu dari laba bersihnya mencapai 35,51% secara year on year. Kita bisa lihat pada bulan Agustus 2019, laba bersih dari BBRI ini memang berada di angka 19,26 triliun rupiah, namun terjadi penurunan yang cukup dalam di Agustus 2020 hanya berada di angka 12,42
triliun rupiah laba bersihnya. Dan juga bisa kita lihat pendapatan bunga bersihnya di tahun 2019 ataupun di Agustus 2019 berada di angka 51,34 triliun rupiah. Namun di Agustus 2020 terjadi penurunan yang mana pendapatan bunga bersihnya berada di 46,31 triliun rupiah. Dan di sini diketahui adanya penurunan laba ini memang di tubuh BBRI tak lain dikarenakan adanya upaya penyelamatan terhadap UMKM berupa restrukturisasi dan juga insentif kepada debitur dengan penurunan suku bunga. Nasib sama juga dirasakan Bank Mandiri atau BMRI ini, dan juga yang mana BMRI juga mencatatkan kinerja yang kurang baik dengan catatan memang terjadi penurunan laba bersih sebesar 28,83% secara year on year. Yang mana memang pada bulan Agustus 2019 lalu laba bersih dari BMRI ini memang berada di angka 16,86 triliun rupiah, namun di Agustus 2020 hanya berada di angka 12 triliun rupiah. Dan juga bisa kita lihat di sini pendapatan bunga bersih dari BMRI ini juga memang terjadi penurunan yang mana di Agustus 2019 di angka 32,93 triliun rupiah, namun di Agustus 2020 berada di angka 31,07 triliun rupiah. Diketahui penurunan laba ini memang laba bersih BMRI juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yakni membengkaknya beban operasional selain bunga bersih maksudnya, dan juga tercatat 18,88 triliun rupiah hingga semester 1 2020. Sehingga atas kondisi tersebut pada laporan keuangan bulanan periode Agustus 2020 BMRI juga masih belum bisa begitu mencatatkan peningkatan laba bersihnya. Dan bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di sini selanjutnya juga terdapat Bank Buku 4, yakni Bank Negara Indonesia atau BBNI, atau yang mana juga mengalami penurunan laba bersih yang cukup dalam. Mungkin lebih dalam dari sejumlah Bank Buku 4 lain yang telah saya sebutkan untuk laporan keuangan periode Agustus 2020. Bisa kita lihat di sini BBNI memang mengalami penurunan laba bersih sebesar 49,83% dan memang yang mana pada Agustus 2019 lalu laba bersihnya berada di angka 8,69 triliun rupiah, namun di Agustus 2020 harus tergerus begitu laba bersihnya dan berada di angka 4,36 triliun rupiah. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa pendapatan bunga bersih dari BBNI ini mengalami peningkatan begitu di Agustus 2019 berada di angka 21,37 triliun rupiah dan di Agustus 2020 mengalami peningkatan di angka 21,45 triliun rupiah. Dan atas kondisi tersebut BBNI juga menjelaskan bahwa penurunan laba yang terjadi lantaran adanya restrukturisasi kredit dan juga dampak COVID-19 terhadap kualitas aset, dan juga maka dari itu BBNI juga membentuk tambahan CKPN begitu atau cadangan kerugian penurunan nilai yang jumlahnya besar karena BBNI juga memproyeksikan profit yang masih akan tergerus signifikan karena dua hal tersebut. Dan juga selanjutnya masih ada Bank Buku 4 lain, ada Bank Buku 4 yang mempublikasi adanya penurunan laba di tengah pandemi, yakni CIMB Niaga atau BNGA. Dan juga dicatatkan pada laporan keuangan bulanan Agustus 2020, BNGA ini memang mencatatkan laba bersihnya harus mengalami penurunan sebesar 18,30% secara tahunan, dan yang mana Agustus 2019 laba bersih dari CIMB Niaga ini memang berada di angka 2,24 dan juga harus mengalami penurunan hingga di Agustus 2020 berada di angka 1,83 triliun rupiah. Bisa kita lihat di sini juga pendapatan bunga bersihnya turun di Agustus 2019 berada di angka 8,1 triliun rupiah dan di Agustus 2020 hanya berada di angka 7,9 triliun rupiah. Dan juga memang di sini kurang lebih sama begitu dengan Bank Buku 4 lain, penurunan laba yang terjadi di BNGA juga tak lain dikarenakan adanya menurunnya pendapatan bunga bersih dan meningkatnya beban operasi selain bunga akibat kenaikan CKPN yang mana pada semester 1 2020 saja CKPN CIMB Niaga ini mengalami kenaikan sebesar 75% atau menjadi 2,59 triliun rupiah. Dan juga selanjutnya bisa kita lihat juga memang beberapa penyebab juga diindikasi membuat kinerja perbankan menjadi tertekan. Bahkan JP Morgan begitu ya juga menjelaskan bahwa fundamental sektor perbankan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Mulai dari turunnya penyaluran pinjaman hingga tertekannya NIM akibat relaksasi suku bunga. Mengutip data dari OJK per semester 1 2020 saja, NIM Bank Umum konvensional juga telah mengalami penurunan
dalam begitu ataupun dalam 3 bulan terakhir. Selain itu perlambatan penyaluran kredit juga memang terjadi akibat demand yang sangat rendah dalam penarikan kredit oleh para pelaku dunia usaha. Dan juga banyak pelaku usaha yang menunda pengajuan kredit karena memang daya beli dari masyarakat juga menurun begitu akibat adanya pembatasan di hampir seluruh wilayah guna menekan penyebaran COVID-19. Dengan kondisi ekonomi yang dibayang-bayangi ketidakpastian, industri perbankan juga banyak yang beranggapan menjaga kualitas aset masih lebih penting daripada menggenjot NIM maupun perolehan laba bersih, dan juga dengan demikian kualitas NPL atau rasio kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit juga menjadi prioritas utama bank di masa pandemi. Nah, berbicara mengenai restrukturisasi begitu, memang di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memproyeksikan restrukturisasi bank hingga akhir 2020 dapat mencapai 1.378,4 triliun rupiah dengan total debitur sebanyak 15,2 juta. Restrukturisasi ini juga kita ketahui dilakukan untuk menghindari potensi peningkatan NPL perbankan. Lewat restrukturisasi, debitur mendapatkan relaksasi baik penundaan tenggat waktu, pengurangan bunga ataupun pokok tergantung kondisi yang disepakati bersama oleh pihak bank. Dan juga namun karena adanya kredit yang direstruktur begitu juga menjadikan pendapatan bank pertama juga harus menjadi menurun begitu. Bahkan OJK juga memproyeksikan penurunan pendapatan perbankan hingga akhir tahun 2020 dapat mencapai 30 hingga 40% jumlahnya. Dan juga jumlah restrukturisasi begitu umumnya disebutkan mayoritas didominasi oleh sektor non-UMKM yang besarannya mencapai 502,74 triliun rupiah per Agustus 2020 dan diprediksi akan terus naik begitu hingga akhir tahun, dan juga diprediksi mencapai angka yang cukup besar di angka 813,7 triliun. Dapat disimpulkan di sini bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini seluruh sektor termasuk sektor perbankan memang sedang berjibaku begitu untuk dapat bertahan dari ganasnya dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Kita semua pun berharap pandemi ini akan dapat untuk cepat berakhir begitu agar perekonomian negara ini pulih kembali.